Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mina yang Sofa dari kelas 3C dengan NIM 12340601113. Nah, di video ini aku bakalan ngejelasin tentang ilmu dakwah, konsep ruang lingkup ilmu dakwah, terus ragam konteks ilmu dakwah, terus dan alasan sih kenapa manusia harus berdakwah. Nah, video ini tuh diperuntukkan untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Dr. Umi Halwati, SSI MAG. Nah, untuk materi selanjutnya, yang pertama itu aku bakalan bahas apa sih itu dakwah. Nah, cekidot ya. Nah, pada kali ini aku bakalan ngebahas apa itu dakwah. Nah, secara bahasa atau etimologis, dakwah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u dakwatan, yang artinya tuh memanggil, mengajak, menyeru, menuntun, dan mengundang gitu. Nah, untuk secara istilahnya itu dakwah itu artinya menyeru seseorang atau masyarakat untuk mengikuti jalan yang telah ditetapkan oleh Islam berdasarkan Al-Quran untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Nah, itu menurut Mubarak tahun 2021. Nah, tujuan dari dakwah itu untuk menciptakan umat terbaik atau khairah ummah dengan aktivitas menyuruh berbuat baik dan melarang orang berbuat jahat yang berkelanjutan gitu. Nah, untuk ruang lingkup dakwah itu ada tiga unsur utama. Yang pertama itu ada tuntunan hidup atau al-taujih. Yang kedua itu ada perubahan hidup atau al-taghyir. Yang ketiga ada harapan hidup atau al-raja. Nah, buat objek material ilmu dakwah ini tuh yang pastinya itu dari ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Nah, sedangkan objek formal yaitu atau pendekatan melalui sudut pandang ini seperti ilmu dakwah dalam pendekatan BKI atau irsyad atau bimbingan. Nah, KPI itu ada tablik atau penyampaian. Nah, ada kayak MD ini tadbir atau pengelolaan, dan juga contohnya tuh ada jurusan aku nih, humas. Nah, humas itu alaqot amah atau memelihara hubungan baik gitu. Nah, terus orang yang menyebarkan dakwah itu disebut apa sih? Nah, orang yang menyebarkan dakwah itu disebut dai atau juru dakwah. Nah, komunikator dakwahnya itu loh, dai namanya ya. Nah, dai ini adalah orang yang mengajak atau menyebarluaskan ajaran agama Islam untuk upaya merubah menuju lebih baik. Nah, dai ini ada dua jenis, ada dai umum dan juga dai khusus. Nah, kalau dai umum ini include semua manusia, seluruh umat manusia. Nah, karena seluruh umat manusia ini wajib untuk mengajak kebaikan kepada orang lain. Jadi ya, kalau orang awam seperti kita ini yang belum punya kompetensi adalah termasuk dai khusus, karena kita punya kewajiban untuk menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Nah, sedangkan yang kedua ada dai khusus. Dai khusus ini adalah dai yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Nah, kalau dai khusus ini tuh harus yang punya ilmu, yang udah belajar dan udah berkompetensi di bidangnya masing-masing gitu berdakwahnya. Kayak misalkan di bidang humas nih, dai-nya udah punya ilmu di bidang humas, terus yang punya ilmu di bidang tafsir, nah itu disebut dai khusus. Selanjutnya aku bakalan ngejelasin 3 metodologi ilmu dakwah. Nah, yang pertama ini adalah manhaj istinbat atau dakwah yang merujuk pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Nah, biasanya tuh manhaj ini tuh disebut teorinya. Nah, teorinya tuh bersumber dari Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Contohnya tuh kayak Allah berfirman kayak an-nazafatu minal iman. Nah, artinya tuh menjaga kebersihan adalah sebagian dari keimanan kita sebagai seorang muslim. Jadi misalkan kita mulai dari kecil kayak buang sampah ke tempatnya itu tuh termasuk pada kita tuh udah menjalankan perintah Allah. Nah, itu termasuk manhaj istinbat. Nah, yang kedua ada manhaj
iktibas, yaitu mengambil bidang keilmuan yang lain untuk mendukung dakwah. Misalkan nih pendekatan dakwah kayak wali songo. Nah biasanya yang di Indonesia tuh wali songonya tuh menyebarkan Islam yang melibatkan budaya. Nah itu masuknya manhaj iktibas. Nah yang ketiga tuh ada manhaj istiqro. Manhaj istiqro ini dakwah yang berbasis penelitian, baik pustaka maupun lapangan, untuk memahami situasi masyarakat secara lebih akurat. Nah, manhaj ini tuh biasanya tuh penelitian, kayak tugas akhir, skripsi, ya pokoknya biasanya tuh kayak ya hasil penelitian yang langsung ke masyarakat, hasil-hasil masyarakat, konstruksi masyarakat. Nah itu masuknya ke manhaj istiqro. Ragam-ragam kegiatan dakwah tuh apa aja sih? Nah ragam kegiatan dakwah tuh dibagi dengan 3 cara nih. Pertama ada dakwah bil lisan, dakwah yang dilakukan secara lisan atau omongan nih, biasanya tuh kayak ceramah atau kayak bimbingan gitu, kayak kita lagi curhat gitu ke ustadz atau ke siapa tuh, itu masuknya dakwah bil lisan. Tuh biasa bentuknya tuh kayak tablik atau ceramah dan bimbingan gitu. Yang kedua ada dakwah bil hal, yaitu dakwah yang memberi teladan kebaikan melalui perbuatan nyata. Contohnya kita kayak mau aksi zakat kepada orang-orang yang membutuhkan atau sumbangan untuk orang-orang yang membutuhkan tuh, kita termasuk dakwah loh, mengajak gitu. Nah itu aksi kan, jadi teladan. Nah itu maksudnya dakwah bilham. Yang ketiga ada dakwah bil kitabah, dakwah melalui tulisan. Nah ini tuh contohnya tuh kayak artikel, atau biasa kan kita main Twitter terus ada kayak ajakan secara tulisan buat kayak jangan lupa sholat ya, jangan lupa baca Al-Quran, ini hari Jumat. Hari Jumat tuh ada baiknya kita baca Al-Waqiah atau enggak Al-Kahfi gitu secara tulisan. Nah itu tuh termasuk dakwah bil kitabah. Atau enggak kayak buku-buku tentang Islam, peradaban Islam, terus kayak tips menjadi muslimah yang baik. Nah itu tuh masuk pada dakwah bil kitabah gitu. Nah konteks dalam dakwah juga banyak nih, ada 7 konteks dakwah yang disesuaikan dengan kebutuhan serta jumlah audiens yang dilibatkan. Nah, yang pertama ini ada dakwah nafsiyah, atau kalau di dalam ilmu komunikasi itu biasanya disebut intrapribadi, dari diri sendiri untuk diri sendiri. Nah, itu tuh biasanya disebut dakwah nafsiyah. Contohnya tuh kayak kita memberi afirmasi positif, kayak kita berdoa, itu termasuk dakwah untuk diri sendiri. Nah yang kedua ini ada dakwah fardiyah, dakwah antar pribadi dengan 1 atau 3 orang yang secara dekat ini loh, kayak teman sama konselor tuh biasanya masuknya intrapribadi. Nah biasanya berupa bimbingan, support, ataupun tadbir kayak pengelolaan gitu. Nah ketiga tuh ada dakwah fi'ah koliyah, dakwah yang dari seorang kepada 3 orang, masih kelompok kecil, dari 3 orang sampai 20 orang masuknya kelompok kecil, tapi di dalam kelompok ini tuh kita saling mengenal gitu, kayak di kelas, kayak kita lagi perkuliahan, Ibu Umi Hawati lagi berikan materi, itu masuknya dakwah fi'ah koliyah. Nah biasanya fi'ah koliyah itu berbentuk bimbingan, support, ataupun takbir juga, kayak di kelas itulah pokoknya. Nah kayak 4 ada dakwah fi'ah kathiroh, dakwah dari seorang pada kelompok besar atau lebih dari 20 orang, tapi konteks itu dari situ terus berupa tablik dan juga penyampaian gitu. Nah yang kelima nih ada dakwah hizbiyah,
dakwah hizbiyah ini tuh dari seorang ke kelompok tertentu atau ke organisasi keagamaan. Nah biasanya itu berupa penyampaian, bimbingan, support, dan takdir. Nah, di sini kayak contohnya tuh kayak ada kajian di komunitas motor. Nah kayak ada dakwah atau ceramah di komunitas ibu-ibu pengajian pastry. Nah itu masuknya ke dakwah hizbiyah. Nah yang keenam ada dakwah ummah. Nah dakwah ummah ini tuh jangkauannya lebih luas dari seorang ke halayak atau publik. Nah contohnya tuh kayak ceramah-ceramah di TV kayak Mamah Dede, itu kan sifatnya komersial atau merangkul banyak orang, kayak terlalu skalanya tuh sangat luas. Nah itu maksudnya dakwah ummah. Nah yang ketiga ada dakwah syu'ubiyah qabailiyah. Nah ini tuh ceramah antar suku, antar budaya, dari suku ke suku. Nah ini tuh tujuannya tuh untuk mendorong kerukunan dan persatuan umat Islam yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Nah tadi ada berapa? Ada 7 konteks dakwah. Nah selanjutnya tuh kenapa ya semua manusia itu harus berdakwah? Nah aku bakal ngejelasin secara teologis dan secara sosial. Nah secara teologis tuh ada 5 nih. Aku bakal jelasin 5. Yang pertama itu pastinya karena perintah Allah. Nah dakwah ini adalah bentuk ketaatan atas perintah Allah yang tertuang dalam Al-Quran. Pastinya dakwah ini seruan dari Al-Quran, seruan dari Allah buat semua umat manusia menjalankan perintahnya. Nah ini tuh tertuang dalam surat An-Nahl ayat 125. Allah berfirman seperti ini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ayat ini tuh menegaskan pentingnya menyeru orang lain ke jalan Allah dengan cara yang baik. Karena itu penting loh guys. Nah yang kedua ada kewajiban umat Islam. Nah kayak tertuang pada surat Al-Imran ayat 104. Nah Allah berfirman, Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah ayat ini tuh menunjukkan bahwa dakwah ini adalah tanggung jawab bersama bagi umat Islam, dan mereka yang melakukannya adalah orang-orang yang beruntung. Itu teman-teman, itu wajib bagi umat Islam untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan. Nah yang ketiga ada untuk mendapat pahala. Pastilah kita berbuat baik pasti mendapat pahala, benar gak? Nah dakwah ini cara untuk mendapatkan pahala dari Allah. Nah ini tuh udah ada disebutin di Quran surat Fussilat ayat 33 yang berbunyi, Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Nah di ayat ini tuh menunjukkan bahwa dakwah ini tuh bukan sekedar kewajiban, tapi juga kesempatan untuk mendapatkan pahala dan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Terus yang keempat ada mengajak kepada kebaikan. Pastinya dong kayak tadi, dakwah itu mengajak kebaikan. Nah ini alasannya karena untuk yang mengajak kebaikan, benar gak? Nah ini tuh udah disebutin di surat Al-Baqarah ayat 221. Ini
wallahu yad'u ilal jannati wal magfirati biiznih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatazakkarun. Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Di ayat ini tuh menunjukkan bahwa pentingnya memilih pergaulan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam atau nilai-nilai keimanan, serta perlu mengajak orang lain pada kebaikan agar kita bersama dapat kita bersama-sama menuju ke surganya Allah dan meraih keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ini yang terakhir nih, kata aku terakhir sih, tapi kayaknya masih banyak, tapi aku ini terakhir. Yang kelima itu menyampaikan kebenaran. Yang tadi kan mengajak pada kebaikan. Nah, yang kelima ini menyampaikan kebenaran. Nah, ini tuh udah tertuang pada Quran surat Al-Hijr ayat 94. Yang seperti ini bunyinya. Fasda bima tu'marun wa'rid anil musyrikin. Maka sampaikanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, ayat ini tuh menekankan pentingnya penyampaian kebenaran meskipun ada tantangan atau penolakan dari orang-orang yang tidak percaya dengan ajaran yang kita dakwahkan gitu. Nah, kalau menurut perspektif sosiologi dan fisiologis, nah dakwah ini tuh banyak manfaat bagi individu maupun masyarakat. Yang pertama itu kan pasti manusia itu butuh petunjuk. Nah, dari dakwah ini kita bakalan ngasih tunjuk-tunjuk kehidupan yang pastinya berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Karena ya pasti dong manusia butuh atau punya kebutuhan mendasar untuk memahami tujuan hidup dan mendapatkan petunjuk moral. Dan dari dakwah ini sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan spiritual dengan memberikan pemahaman tentang ajaran Islam yang benar dan juga bermanfaat. Terus yang kedua ini ada transformasi sosial. Transformasi sosial ini kayak dakwah ini berperan dalam perubahan sosial dengan mengajak masyarakat untuk mengadopsi nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kebersamaan. Nah, hal ini berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang baik, saling mendukung, dan beretika. Nah, gitu guys. Yang ketiga itu ada menjawab kebutuhan spiritual. Benar gak? Karena kita sebagai manusia itu butuh selain material, kita juga butuh spiritual. Karena biar kita hidupnya tuh tenang. Kayak hidupnya tuh gak selalu mengejar pada material. Nah, banyak individu tuh kalau kita nggak ngasih ke spiritual, pas tuh banyak individu mencari makna dan tujuan hidup. Nah, dakwah ini memberikan solusi bagi mereka yang sedang mencari jalan untuk lebih dekat kepada Tuhan dan memperbaiki diri. Terus yang keempat ada mendorong kesadaran sosial. Nah, dakwah ini tuh mengajak umat untuk berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan membantu sesama. Dengan begitu, dakwah dapat meningkatkan solidaritas sosial dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Segitu aja Tentang apa itu dakwah, ruang lingkup dakwah, terus konteks dakwah, landasan-landasan dan metodologis dakwah yang bisa aku sampaikan. Nah, semoga kita semua bisa menjalankan dan menyebarkan kebaikan dari yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah kepada masyarakat atau minimal ke terdekat kita deh. Dan dari aku, terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau ada yang salah.